Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Jumat siang aku dimintai tolong oleh Bu Dewi Sri untuk mengantarnya pergi berlebaran ke saudara yang ada di luar kota, yang jaraknya kurang lebih 4 jam perjalanan mobil. Itu pun tentunya kalau tidak lagi macet. Rencananya kami akan langsung pulang lagi ke rumah alias tidak menginap. Sesampainya di rumah saudara, ternyata anggota keluarga pas pada berkumpul di sana. Banyak di antara saudara perempuan yang lama tidak bertemu dengan Bu Desi mengatakan kalau awet muda dan cantik. Memang kecantikan Bu Desi tidak ada duanya, malah masih lebih cantik dan menarik Bu Desi jika dibandingkan dengan para ibu-ibu yang 10 tahun lebih muda darinya. Walaupun sebenarnya Bu Desi sudah berumur 49 tahun. Karena Bu Desi selalu menjaga kesehatan dan tidak pernah melupakan senam. Kalau di rumah, beliau selalu merawat dirinya agar tetap fit, cantik dan energik. Tepat jam 10 malam, kami pamitan untuk pulang. Maklum rumah kami sangatlah jauh, dan bila tidak ada halangan, mungkin kami berdua akan sampai di rumah sudah tengah malam atau jam 2 pagi. Setengah jam kemudian, tepatnya jam 22.30, kami telah meninggalkan rumah saudara kami itu dan aku langsung tancap gas. Dalam perjalanan pulang itu, tiba-tiba Bu Sri mengingatkanku, hati-hati jangan terlalu ngebut ya Bud, jalannya sangat licin. Betul kata Bu Sri, karena saat itu hujan yang turun mulai deras, apalagi sudah mendekati puncak dan jalannya mulai berkabut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba setir mobil aku rasakan sangat berat. Aduh Bude, ban mobilnya bocor ini. Secara refleks Bu Sri menjawab, cepat pinggirkan mobilnya ke halaman hotel terdekat. Takutnya nanti nggak keburu, bisa-bisa kita repot di jalan. Mana hujan deras lagi. Iya Bunda. Untung saja sedetik kemudian, sudah terlihat olehku sebuah homestay. Dengan segera aku berbelok memasuki halaman homestay itu. Sebelum kami keluar dari mobil, Bu Sri berkata, Budi, kalau ban mobilnya kempes dan nggak bisa ditolong lagi, kita harus menginap di homestay ini. Besok pagi saja perjalanan kita lanjutkan. Mendengar rencananya itu, aku pun hanya mengangguk. Karena memang keadaanlah yang mengharuskan kami untuk singgah di homestay itu. Dan tidak lama berselang, kami berdua dijemput dan diantar petugas homestay ke resepsionis. Untuk mengurangi kecurigaan pihak homestay, Bu Sri langsung mencatat identitas kami berdua sebagai suami istri. Terlihat Bu Sri mengerling kepadaku sambil mengeluarkan kredit charnya untuk digesek sebagai jaminan menginap di homestay 1 malam. Setiba di Hema, Bu Sri langsung tersenyum manis padaku dan berkata, Budi, jangan macam-macam ya. Walaupun tadi Budi telah lapor ke pihak homestay kalau kita ini suami istri, tetapi kamu itu tetap keponakan Bude lo ya. Jadi nggak boleh macam-macam lo ya. Spontan aku menjawab, baiklah Bu Sri yang cantik. Entah dari mana datangnya keberanianku itu untuk mengatakan itu pada Bu Sri. Walaupun itu aku sampaikan secara bercanda, tetapi kalau dipikir-pikir, wah bisa berabe juga tinggal di satu kamar hotel dengan Bu Sri yang cantik dan menawan begini. Pasti dugaan orang, kalau bukan suami istri yang kemalaman, pastilah kekasihnya. Dan yang jelas pastilah mereka akan memanfaatkan waktu yang sangat panjang untuk melewati malam yang indah berdua sepuas-puasnya. Di saat aku memikirkan praduga orang terhadap kami berdua, tak terasa ada yang tiba-tiba menggeliat pada diriku. Sepertinya bisikan-bisikan halus mulai menguasai pikiranku, membuatku hampir salah tingkah. Tiba-tiba saja Bu Sri berkata lagi, Gulhi mau mampir dulu ya, tolong bantu buka ini. Wadidaw, penggoda iman makin kuat. Iya, Bude, sahutku agak grogi. Di saat aku membantu Bu Sri itulah, entah kenapa aku malah mencoba melirik yang indah itu. Sehingga dalam hati aku berkata, pastilah semua laki-laki yang berdekatan dengannya ingin bisa memiliki keindahan dan kesempurnaan alami yang ada padanya tanpa terkecuali, termasuk aku. Semoga saja malam ini adalah malam untuk keberuntunganku. Amin. Sewaktu Bu Sri di kamar mandi, terdengar sayup-sayup teriak air di bak mandi. Tiba-tiba saja terdengar panggilan perlahan dari Bu Sri dari sumber mandi itu. Budi, kamu mandi juga ya? Airnya nyaman dan hangat kok. Bentar lagi Bude, sahutku. Ya iyalah, masa sih mandi bareng
serunya lagi. Lalu senyap, apakah ini sinyal keberuntunganku darinya? Ataukah hanya candaan saja, pikirku. Sabar ya sobatku, kamu nanti pasti aku masukkan di kandang yang tepat dan nyaman, gumamku dengan pikiran yang mulai nyelantur. Beberapa saat kemudian, Budiasri keluar dari kamar mandi dengan berhancuek tebal. Budiasri menuju spring bed dan langsung masuk ke dalam selimut yang tebal yang tersedia. Selanjutnya Budiasri berkata, "Sana gantian kamu yang mandi Budi. Bude mau tidur duluan ya?" Aku pun langsung menjawabnya, "Budi gak jadi mandi Bude, besok pagi saja sekalian mambinya." Karena sebenarnya jawaban ini sudah aku persiapkan sedari tadi, dengan tujuan agar bisa cepat-cepat tidur, alias lebih cepat TBR di samping Budiasri di malam menjelang pagi itu. "Terserah kamu saja, tapi kalau mau, jangan TDR di samping Bude lo ya," ucapnya dengan senyum manisnya. Setelah aku ikut TDR, aku masih menunggu kira-kira 10 menit. Setelah nafas Budiasri seperti mulai teratur alias sudah tidur, dengan perlahan aku mencoba ikut juga masuk di balik selimut tebal itu. Tetapi tiba-tiba saja Budiasri bergerak. Mungkin karena hembusan angin dingin akibat selimut yang dipakainya aku begitu. Sehingga tampak olehku kalau Budiasri yang tengah tidur di bawah selimut itu dengan sejuta keindahannya karena hanya mengenakan hamcuek tebal itu tadi. Karena kami berdua memang tidak mempersiapkan barang ganti, karena memang menginap di homestay juga di luar rencana kami berdua. Budiasri demikian miring membelakangiku di sebelah kanan. Perlahan aku masuk di balik selimut itu. Beberapa saat kemudian, Budiasri pun berbalik. Tentu saja wajahnya jadi hampir berdemikian. Aku tatap matanya yang tertutup indah itu, hidung kecilnya yang mancung. Ku beranikan diri. Tetapi tidak ada reaksi apapun darinya. Aku lanjutkan untuk lebih jauh lagi. Tetapi ternyata masih juga tidak ada reaksi dari Budiasri. Akhirnya dengan detakan jantungku yang berdebar-debar, aku pun segera memulainya untuk menyenangkan diriku dengan semakin dekat pada Budiasri. Sekian detik kemudian, mulailah terlihat tarikan nafasnya yang sedikit terganggu. Mungkin karena terhalang dengan itu. Pada akhirnya Budiasri pun membuka sedikit peluang untukku. Ondi-mandi kesempatan emas ini, pikirku. Tanpa aku duga, rupanya Budiasri di dalam tidurnya itu mulai mengikuti alur yang sedang aku buat. Mungkin saja Budiasri sedang bermimpi dalam tidurnya itu. Selanjutnya tentu saja, dengan adanya tanda-tanda itu, keberanianku pun bertambah untuk semakin meningkatkannya, agar semakin menyenangkan. Keadaan yang langka dan untuk pertama kalinya, aku bisa dekat dengan Budiasri seperti ini, membuatku makin kesurupan. Dalam hati aku sempat berpikir, apakah Budiasri saat ini bermimpi dengan suaminya, ataukah hanya pura-pura tidur? Tetapi tentu saja aku tidak mencari jawaban atas pertanyaanku itu. Yang aku cari adalah, bagaimana caranya agar aku sukses malam ini, yaitu sukses dalam mewujudkan apa yang aku mau dari Budiasri. Perlahan tapi pasti, Budiasri mulai beraksi, dan tentu saja itu semakin membuatku merasa senang dan bertambahlah semangatku. Dengan perlahan Budiasri aku dorong agar posisinya tidak miring. Kemudian mulailah aku melanjutkan episode yang lebih jauh lagi. Tentu saja aku semakin lupa segalanya. Rupa kalau yang bersamaku ini adalah budeku sendiri. Aku semakin kesurupan akibat makin tingginya semangatku di kala itu. Akhirnya Budiasri pun terbangun. "Hei Budi, kamu ngapain? Ini gak boleh loh." "Maaf Budi, aku tidak bisa tidur. Apalagi dekat dengan Bude yang cantik ini." "Oh alah begitu tuh." Selanjutnya Budiasri kembali terdiam agak lama, lalu berbalik membelakangiku. Sedetik kemudian, Budiasri kembali berucap, "Baiklah Budi, tetapi jangan gerasa-gerusu gitu caranya, yang romantis, biar kita sama-sama senang." Ungkapan yang barusan disampaikannya itu, kurang aku mengerti maksudnya. Apakah yang tadi aku kerjakan itu dibenarkan, tetapi nggak boleh gerasa-gerusu? Atau apa ya? Tetapi saat itu, tidak ada kesempatan untuk aku berpikir mencari jawabannya. Karena aku lebih memilih fokus pada bagaimanakah caranya agar sinyal-sinyal kecil yang sudah aku terima dari Budiasri itu menjadi semakin kuat dan pada akhirnya lancar semuanya.
Aku tidak berani lagi ngomong macam-macam padanya. Dengan perasaan yang tidak karuan, aku memberikan jawaban singkat pada Bu Biese. "Maafkan Budi Bude," ucapku seraya aku menatap panggungnya. Entah beberapa lama kami berdua sama-sama terdiam. Tiba-tiba saja Bu Biese berbalik dan berkata, "Kalau kamu ingin dengan Bude, syaratnya harus dengan cara yang perlahan-lahan. Kan masih banyak waktu. Ya sudah Budi, malam ini boleh lanjutkan lagi yang tadi sempat terhenti. Pokoknya malam ini semuanya bebas untuk Budi." Ternyata malam itu aku dibuatnya merasa senang, karena setelah itu Bude Sheila yang malahan lebih dulu berinisiatif. Dan pastinya sekarang ini lebih berasa dibandingkan pada waktu Bu Daisy dalam keadaan tertidur tadi itu. Karena kali ini Bu Daisy dalam kondisi sadar sesadarnya, dengan cara yang lembut dan perlahan-lahan. Di malam yang sejuk dan penuh keindahan itu, semuanya berlangsung saling kerjasama, saling membantu untuk mencapai satu tujuan yang bisa membuat siapapun akan lupa segala-galanya. Begitupun bagiku dan Bu Daisy. Sesaat kami berdua lupa bahwa yang terjadi di malam itu adalah antara keponakan dan budenya yang orang bilang sangatlah tabu. Tetapi justru itulah yang menambah suasana makin seru dan penuh suasana yang sangatlah romantis. Sungguh satu pengalamannya yang sangat sulit dilukiskan dengan kata-kata. Rasanya aku tidak mau semua ini berlangsung terlalu cepat. Kulihat mata Bu Daisy mulai terpejan hingga pada kenyataannya semuanya haruslah berakhir. Jam dinding hotel telah menunjukkan pukul 3 pagi, yang akhirnya kami berdua tertidur. Keesokan harinya, Bu Daisy menjepit hidungku sehingga aku sulit bernafas dan akhirnya aku terbangun. "Selamat pagi keponakanku tersayang," sambutnya sambil tersenyum manis. Tidak kusia-siakan kesempatan itu. Hingga di pagi itu, sebelum kami berdua check out, masih dapat kesempatan satu kali lagi. "Bude, kapan-kapan boleh ya minta lagi. Kamu boleh ambil JTH kamu kapanpun kamu mau, asalkan pakai kamu tidak tahu." Begitulah awal mulanya terjadinya peristiwa itu. Dan semua itu berjalan sampai kini, meski kami harus sembunyi-sembunyi mencuri waktu. Dan jujur saja aku sudah merasa candu. Bagaimana tidak? Bahwasanya budiku itu selalu punya cara yang baru dan unik untuk membuatku bahagia. Demikianlah ceritaku. Sekian dan terima kasih.